Saudara, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2020. Ini adalah tahun dimensi yang baru. Saudara, kalau namanya dimensi yang baru itu semuanya baru. Apa yang belum pernah dialami, itu kita alami sekarang. Nah saudara, kalau saya mengingat pada waktu tanggal 1 Januari, begitu masuk tanggal 1 Januari kita mengalami peristiwa yang tidak biasanya. Hujan luar biasa. Jabodetabek banjir, bayangkan masuk tahun baru. Oh, ini ada apa ya? Tiba-tiba kita mulai mendengar tentang virus corona. Dari Wuhan asalnya, wah nyebar. Dan sekarang jangan tanya, saya tadi pagi lihat di TV, ada 151 negara yang sudah terpapar dengan virus corona. Orang pada panik, bingung. Dan oleh WHO terus dinyatakan sebagai pandemi. Pandemi sudah menyebar dengan sebaran yang luas. Dan ini kalau sudah 151 negara ini bukan main. Saudara. Dan saudara kasih Tuhan, memang sesuatu yang luar biasa. Dikatakan ini virus ini bukan hanya akan berakibat pada kesehatan saja. Tetapi lebih daripada itu, sebetulnya hari-hari ini ekonomi yang sedang dihantam. So, kalau saya lihat pergerakan bursa saham, saya dengar, waduh ini sudah hancur-hancuran. Dan kita boleh dikatakan sudah mulai masuk dalam krisis ekonomi dunia. Saudara mungkin sekarang masih bingung soal coronanya. Tapi sebentar lagi, ini tentu akan lebih bingung lagi soal ekonominya. Dan kalau sudah ekonomi yang dihantam, ini ke semua sektor. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan katakan, ini adalah dimensi yang baru. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya ingat bagaimana tuntunan Tuhan sejak pertama. Pada waktu itu pada waktu saya ngomong tentang tuntunan Tuhan yang saya ngomong, itu orang cuma, karena belum kejadian, belum terjadi. Tapi sekarang saya percaya apa yang Tuhan tuntun sejak awal tahun itu amin. Ini benar, amin, pasti begitu. Saudara, saya ingat pada waktu tanggal 1 Januari saya khotbah, itu dari 2 Korintus 4 ayat 18, ayat 13. Itu berbicara tentang apa? Paulus berkata, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Nah, pesan Tuhan pada waktu itu, kita diminta untuk memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Dan waktu itu saya ingat pertama-tama yang saya ajak ngomong Mazmur 91. Saya boleh tanya sama saudara, ada berapa banyak yang memperkatakan Mazmur 91 tiap hari? Wow. Apa katakan saudara? Ini penting. Ini penting. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu apa kita yang memulai ini. Yang mulai memperkatakan, ayo perkataan, wah saya dikecam habis-habisan. Ini mantra kayak, jampi-jampi kayak. Tapi sekarang kita tahu, ini mempersiapkan hari-hari ini. Saudara, ayo apa kita memperkatakan sama-sama? Kita perkatakan sama-sama ya. Yuk, 1, ada di belakang kita baca. 1, dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya, kita perkatakan ini. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit mengular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat di perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu.
Dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular terungan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dan desakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ini janji kepada orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan itu akan menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Menjadikan Tuhan tempat kubu pertahanan kita. Saudara, untuk orang yang seperti ini Tuhan berkata, engkau gak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Di mana sekarang dikenal sebagai virus corona. Gak usah takut. Amin. Kita memang waspada. Kita harus mengikuti aturan yang sudah diberikan. Cuci tangan ya cuci tangan. Betul. Apa saja ikutin. Tapi nomor satu. Jangan terlalu ketakutan. Sebab kita punya tempat perlindungan kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji sembah Tuhan. Saudara, luar biasa Tuhan janji. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kita amini. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Wow. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Perkatakan tiap hari. Saya sudah bertahun-tahun memperkatakan Mazmur 1 2 kali sehari. Pagi dan malam hari. Saya terus perkatakan. Dan itu terus. Meskipun ini sudah berakhir, misalnya nanti terus perkatakan. Memang di akhir zaman, di hari-hari ini, kita perlu memperkatakan itu. Saudara, yang kedua, waktu itu saya diingatkan, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 118 ayat 8. Nanti kita perkatakan bersama-sama. Saudara, Mazmur 118 ayat 8 ini ayat tengah Alkitab. Kalau saudara mau tanya ayat tengah Alkitab yang mana, yaitu Mazmur 118 ayat 8. Sudah muncul belum? Belum. Oke, ayo kita baca. 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Katakan amin. Ada beberapa yang berkata, amin. Saya percaya Tuhan. Saya berkatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia.
keadaan saudara akan lebih baik kalau saudara berlindung atau berharap hanya kepada Tuhan. Bukan berlindung atau berharap pada manusia. Termasuk menghadapi keadaan sekarang ini. Saudara, memang yang ramai coronanya, tapi sebentar lagi ekonominya. Ini yang akan lebih berat. Sebab dengan ekonomi sekali lagi itu akan menghantam semua sektor. Tapi kita berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Katakan amin. Saudara, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, di situ dikatakan, kalau kita tuh berharap sama Tuhan, kita memasuki tahun 2020 akan diberi kekuatan baru. Kekuatan yang melebihi anak-anak muda. Kita berlari, tidak menjadi lesu. Kita berjalan, tidak menjadi lelah. Saudara, saya percaya memasuki tahun 2020, adik-adik kalau sudah melihat ini, rasa lelah. Rasanya letih lesu, betul? Tapi jangan, saya percaya kalau kita berharap sama Tuhan, kita akan diberikan kekuatan baru. Kita berlari, tidak menjadi lesu. Berjalan, tidak menjadi lelah. Orang yang berharap diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku harapkan Tuhan. Sekali lagi. Orang yang berharap diperbarui kuat, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku harapkan Tuhan. Ini Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Orang yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah orang yang berharap sama Tuhan. Dia bisa jatuh. Bisa jatuh ke dalam pencobaan, masalah. Tapi Tuhan janji. Boleh jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara. Sebab tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Tuhan akan menopang tangan orang yang berkenan kepada Dia, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang yang seperti itu? Berarti kepada kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mau. Sekarang kita lihat satu ayat lagi. Yeremia 17. Buka. Nanti kita baca sama-sama. Ayat 7 dan 8. Bagaimana orang yang berharap pada Tuhan? Kita lihat. Yuk baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering.
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Orang yang berharap sama Tuhan gak takut tahun kering. Ini sudah dunia, ini bukan cuma Indonesia, ini dunia lagi masuk tahun kering. Tapi sekali lagi, ini firman Tuhan. Orang yang berharap sama Tuhan gak takut. Boleh masuk resesi apa aja namanya, tapi Tuhan pasti akan membela kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tangannya, oh tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan haleluya. Katakan berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita hadapi hari-hari ini dengan janji firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan kita percaya, kita perkatakan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ketika memasuki tahun 2020, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2020. Bahwa tahun 2020 itu adalah tahun dimensi yang baru. Memang arti dimensi luar biasa, sekarang kita masuk dimensi yang baru. Artinya sesuatu yang baru. Yang gak pernah kita pikir, gak pernah kita alami, ini yang terjadi. Benar ternyata. Tapi Tuhan memberikan kepada kita pengertian waktu itu. Bahwa dimensi berbicara tentang ukuran. Kalau Tuhan berjanji memberikan dimensi yang baru dalam kehidupan kita. Itu artinya Tuhan akan memberikan dimensi yang baru, yang lebih besar, yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Katakan amin. Jangan lihat keadaan ini. Jangan. Keadaan boleh berjalan, tapi Tuhan janji seperti ini. Ada berapa banyak yang percaya? Saya ingat, saudaraku. Ini tema saya dapatkan pada waktu 2 atau 3 bulan sebelum 2019 berakhir. Sekitar jam 2-3 pagi. Saya tuh bangun. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Dimensi. Wah, saya bangun. Iya, dimensi. Tuhan, Engkau belum kasih tema untuk tahun 2020 ya Tuhan. Apa dimensi ini ya? Dimensi. Enak Tuhan. Saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Saya coba, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Wah enak. Diperkatakan tuh enak. Dalam bahasa Inggris juga enak. The year of new dimension. Wah enak. Kemudian Tuhan berkata kepada saya. Kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang saya dapatkan pada waktu itu. Paginya saya cari, itu ayatnya di mana? Yang pertama tentang kemuliaan yang lebih besar dari 2 Korintus 3:18. Kita akan baca sama-sama. Yuk baca. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ini berkat secara rohani. Tuhan akan memberikan kepada kita kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Asal kita makin menjadi serupa dengan gambarnya. Atau bisa dibalik. Karena kita menjadi serupa dengan gambarnya, maka kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita akan semakin besar. Ini dimensi yang baru yang Tuhan mau kita lakukan. Bagaimana supaya ini terjadi? Kita harus makin intim dengan Tuhan. Kalau saudara makin intim dengan Tuhan, saudara akan makin serupa dengan gambarnya. Itu artinya kemuliaan yang Tuhan yang ada di dalam kita itu akan menjadi semakin besar. Ini berkat secara rohani. Ini yang penting
memasuki tahun ini. Dan saudara, kemudian yang tadi itu, Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Kita baca. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, ini berkat secara jasmani, secara materi, bukan jadi ekor, jadi kepala, bukan turun, tapi naik. Ini Tuhan janjikan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan, boleh? Tetapi ini Tuhan janjikan hanya kepada orang-orang yang menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Saudara, ini penting. Saya ingat Pak Kim Seng. Saya tahu Pak Kim Seng ya? Tahu? Ada yang tahu? Pak Kim Seng ini salah satu pendoa syafaat di tempat kita. Dia sakit waktu itu, waktu mendekati kesembuhannya, dia tuh dapat pengalaman yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia dibawa ke sorga. Pada waktu dia turun dari sorga, diam, Tuhan mulai bicara sama dia. Dan salah satu yang Tuhan bicara, bahwa anakku, kata Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan aku, yang mengerti akan rencanaku, aku akan memberikan kepada mereka berkat secara materi. Senang gak kira-kira? Pura-pura gak seneng. Kalau senang berikan tepuk tangan dong ke Tuhan. Dan boleh katakan, wuh. Berikan tepuk tangan lebih keras lagi. Ini waktu janji ini keluar. Waktu saya mimpi yang tadi, itu belum terjadi seperti sekarang. Ini gak kebayang kok akan terjadi begini. Dan kita kok menghadapi keadaan seperti ini. Materi berarti ekonomi seolah-olah akan berlawanan dengan keadaan ekonomi. Nanti lihat saja. Saya boleh lihat. Benar gak yang Tuhan ngomong? Asal engkau sungguh-sungguh tahu rencana Tuhan kemana. Ini kita memasuki Pentakosta ketiga. Mau perkataan bersama-sama Pentakosta ketiga? Mau ditayangkan kita perkataan sama-sama? Yuk. Baca. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak menangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Katakan amin. Dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat. Dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan datang kembali. Semua diberkati Tuhan. Ada berapa banyak? Ini Tuhan janji. Bukan memang kita ingin, tapi Tuhan janji. Bagi orang yang sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kita berdiri sudah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Saudara, saya berdoa buat saudara. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka akan diberkati, mendapatkan pengurapan dalam kebaktian ini, mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Terima
Sekarang terima apa yang Tuhan janjikan. Terima. Diberkati 100 kali lipat. Engkau dibentengi dari sakit penyakit. Walau 1000 orang dan bersisimu 10.000 orang, tapi itu tidak akan nimpamu. Terima. Haleluya. 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 Katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan.